Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Muhammad Akil Khairullah. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2019 Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai 25 teori komunikasi menurut para ahli. Penasaran? Yuk kita kulik satu persatu. Teori yang pertama berasal dari Hal Oswell. Teoretikus ternama yang banyak menyumbangkan ide dan pikirannya terkait cabang ilmu sosial dan komunikasi. Di tahun 1948, ia mengemukakan model komunikasi yang sederhana dan hingga kini masih diterapkan sebagai model komunikasi dasar. Model tersebut yakni Who, siapa, Say what, berbicara apa, In which channel, dengan media apa, To whom, kepada siapa, and with what effect, yaitu dan dengan efek apa. Teori yang kedua yaitu teori behaviorisme. Teori ini mencakup semua perilaku, termasuk tindakan, balasan atau respon terhadap suatu rangsangan atau stimulus. Artinya, bahwa selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia. Jika stimulus atau rangsangan yang diterima seseorang telah teramati, maka dapat diprediksikan pula respon dari orang tersebut. Teori yang ketiga yaitu teori komunikasi humanisme. Isi teori ini lebih menekankan pada pembagian pengawasan dan tanggung jawab bersama antar peserta didik, dengan harapan nantinya peserta didik dapat menyesuaikan dalam kehidupan masyarakat. Teori yang keempat yaitu teori informatif. Teori informatif ini salah satu teori klasik, di mana teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi, yaitu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam berkomunikasi. Teori yang kelima yaitu teori agenda setting. Teori ini adalah beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa, maka media tersebut akan membuat masyarakat menganggap peristiwa itu penting. Dalam hal ini, media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat, sehingga akan muncul asumsi bahwa apa yang dianggap penting oleh media akan dianggap penting oleh masyarakat juga. Teori yang keenam yaitu teori konstruktivisme. Teori ini juga didefinisikan sebagai pembelajaran generatif. Pembelajaran yang merupakan suatu tindakan untuk menciptakan suatu makna dari apa yang telah dipelajari. Teori yang ketujuh yaitu teori nativisme. Teori ini berpandangan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal. Teori yang kedelapan yaitu teori sibernetik. Teori sibernetik merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antara sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri. Teori yang kesembilan yaitu teori kognitivisme. Teori ini yaitu mengedepankan proses belajar dibandingkan dengan hasil proses itu sendiri. Belajar tidak hanya sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir yang kompleks. Teori yang ke-10 yaitu teori kultivasi. Teori ini merupakan teori komunikasi yang membahas mengenai efek dari komunikasi massa. Pandangan dari teori ini adalah bahwa media massa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada persoalan seseorang. Teori yang ke-11 yaitu teori spiral of silence. Teori ini menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antara komunikasi massa, komunikasi antar pribadi dan persepsi masing-masing individu, serta hubungannya dengan pendapat orang lain dalam masyarakat. Teori yang ke-12 yaitu teori norma dan budaya. Teori ini beranjak daripada pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya dalam masyarakat. Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Sisi lain, juga mampu memperkuat norma yang ada dalam masyarakat. Teori yang ke-13 yaitu teori belajar sosial. Teori ini dicetuskan oleh Bandura pada tahun 1925. Ia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tingkah laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan. Interaksi ini terjadi antara perilaku kognitif dan pengaruh lingkungan. Teori yang ke-14 yaitu teori standpoint. Teori ini menilai bahwa pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu sebagian besar dibentuk oleh kelompok sosial seperti gang, desa, atau sekolah, yang mana mereka cenderung aktif berkomunikasi. Teori yang ke-15 yaitu teori komunikasi administrasi. Teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antar anggota. Teori ini dimaksudkan dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Teori selanjutnya adalah teori yang ke-16 yaitu teori connectionism. Menurut teori ini, masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba akan tetapi secara terus-menerus.
Teori selanjutnya kita masuk ke teori yang ke-16. 17. Oke, teori ke-17 yaitu teori komunikasi dua tahap. Teori ini membahas mengenai efek media massa dan pertama kali diterapkan dan kampanye pemilihan umum pada tahun 1940. Studi ini memiliki asumsi bahwa stimulus bekerja dalam menghasilkan efek ke media massa. Teori yang ke-18 yaitu teori difusi inovasi. Teori ini menjelaskan bagaimana situasi inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Teori selanjutnya pada nomor 19 yaitu teori struktural fungsional. Teori ini adalah mencapai keteraturan sosial. Nah, teori selanjutnya pada nomor 20, teori pengharapan nilai. Teori ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media terhadap massa, nilai dari kepentingan penggunaannya. Baiklah, teori yang ke-21 adalah teori analisis transaksional. Transaksional sendiri dimaksudkan dengan sebagai hubungan komunikasi antar individu. Teori ini digunakan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan yang tersampaikan dalam bentuk suatu komunikasi. Teori selanjutnya yang ke-22 adalah teori inokulasi. Teori ini mengemukakan bahwa lebih baik membekali terbujuk dengan argumen sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan. Teori selanjutnya pada nomor 23 adalah teori ketergantungan. Teori ini dapat disematkan pada komunitas masyarakat modern, di mana pada masyarakat modern, media massa dianggap suatu hal yang penting dalam mencapai tujuan beberapa proses bersama. Teori selanjutnya yaitu pada nomor 24 adalah teori dependensi efek komunikasi massa. Teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi massa juga. Dependensi efek komunikasi massa beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi. Baiklah, teori yang terakhir yaitu pada nomor 25, yaitu teori systematic behavior. Teori ini mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan, maksud tertentu harus dimiliki dalam seseorang yang sedang belajar. Nah, itulah 25 teori komunikasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Terima kasih sudah menyaksikan. Mematik hati, mengurai hikmah, menuai mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.